Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Endang Artatik dari S1 Akuntansi Universitas Serang Raya. Video ini digunakan untuk memenuhi kewajiban perkuliahan praktikum perpajakan. Di sini saya mendapatkan kasus buah, di mana saya diminta untuk membuat ESPT masa PPH 21 Januari 2020. Ceritanya, di sini saya sebagai akuntan yang akan menginput, betul kan sebutannya akuntan? Ya seperti itulah. Akan menginput dari gaji 5 pegawai tetap di sini. Sekedar informasi, sebelumnya saya sudah pernah membuat SPT, jadi saya akan memasukkan SPT yang memang belum terinput. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke aplikasinya ya teman-teman. Aplikasinya itu yaitu ESPT Masa. Kita masukkan password, lalu login. Langkah pertama yang kalian bisa lakukan yaitu mengecek profil kalian. Di sini saya sudah mengisi profil saya, NPWP sudah saya isi, nama sudah saya isi, alamat, telepon, email, NPWP penandatangan, dan nama penandatangannya. Kalau teman-teman sudah mengisi ini semua, kalian bisa langsung klik simpan. Profil berhasil disimpan. Nah, langkah selanjutnya teman-teman bisa memilih ini, pilih SPT. Pilih SPT ini ada dua, yaitu buat SPT baru dan juga buka SPT. Nah, maksudnya buat SPT baru ini kalian baru pertama kali nginput. Jadi kalian bisa pilih buat SPT baru. Tapi kalau kasusnya seperti saya sudah menginput 3 pegawai tetap saya tadi, jadi saya akan pilih yang kedua, buka SPT. Saya akan pilih Januari 2021. Loh, kok bukan Januari 2020? Tadi kan di soalnya Januari 2020. Sepertinya ada kesalahannya di saya sendiri teman-teman. Saya tadi itu menginputnya salah memilih tahun. Jadi semoga teman-teman tidak bingung ya. Tapi tidak ada yang berubah kok. Kita tetap pilih Januari 2021 ya. Nah, kalian bisa mengecek di bawahnya nih. Kursornya sudah saya arahkan. Masa pajak yang sedang dibuka yaitu Januari 2021. Di sini kalian sudah bisa menginput gaji dari pegawai-pegawai tetap tadi ya. Selanjutnya saya akan pilih isi SPT. Isi SPT ini ada daftar bukti potong, ada daftar pemotongan pajak, ada SPT induk, ada daftar SSP. Saya akan pilih daftar pemotong pajak, lalu pilih satu masa pajak. Seperti di awal video tadi saya sudah memberitahu bahwa saya sudah menginput 3 pegawai tetap saya, ada Wiro Sableng, Angin Dharma, dan juga Sembung. Kita akan tambah lagi di sini, klik tambah. Untuk NPWP-nya kalian bisa menggunakan NPWP teman-teman atau NPWP siapapun itu. Kebetulan sekali di dalam soal tidak dijelaskan, tidak diberitahukan NPWP dari setiap pegawai. Di sini saya akan menginput Satria Mandala ya teman-teman. Kita akan menginput NPWP-nya terlebih dahulu. Nah, untuk teman-teman yang tidak mau pusing, saya sudah menyiapkan nomor-nomor NPWP yang sudah valid yang bisa diinput ke dalam SPT ini. Kita langsung input. Kita namanya Satria Mandala ya. Untuk kode pajak kita bisa pilih 21101, yaitu pegawai tetap Satria Mandala. Kalau untuk yang 02 apa tuh Kak? Penerima pensiun. Kita pilihnya pegawai tetap karena memang Satria Mandala ini sebagai pegawai tetap pada kasus 2 ini. Satria Mandala
Lalu jumlah penghasilan brutonya kita isi. Oh, saya ingin memberitahu kepada teman-teman bahwa di dalam kasus 2 ini hanya dijelaskan nama, status, jabatan, dan juga penghasilan itu setahun. Tidak dijelaskan penghasilan bruto mereka itu berapa. Jadi, sebelum saya record video ini, saya sudah menghitungnya ke dalam Excel. Saya akan memberi tunjuk kepada kalian. Ini hasil perhitungan saya untuk mencari bruto dari setiap masing-masing pegawai. Untuk Satria Mandala berarti yang ini ya, nomor 4 kan. Kita akan langsung copy saja teman-teman untuk mempersingkat waktu. Lalu untuk PPH dipotong. PPH dipotong pun sudah saya hitung di dalam Excel-nya. Ini, dia nomor urut 4 kan, yaitu sebesar 1.555. 1.555. Dan selanjutnya kode negara domisili ini kita kosongkan. Jika sudah seperti ini, kalian bisa klik simpan. Lalu akan muncul pemotongan pajak berhasil disimpan. Apakah akan merekam pemotongan pajak yang baru? Klik yes, karena kita masih ada satu pegawai yang belum di-input. Seperti biasa, kita masukkan pertama yaitu NPWP-nya. Lalu untuk namanya kita cek soal Buyung. Pegawai tetap, lalu jumlah penghasilan bruto, kita copy, untuk ininya 170.000 minus. Lalu, oke, di sini, loh, kok PPH terutang per tahunnya minus untuk yang Buyung? Apa akan tetap dimasukkan? Kita akan lihat. Seperti biasa, kode negara domisili dikosongkan, lalu kita klik simpan. Setelah sudah, kita klik batal saja, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, apakah ada yang salah menurut teman-teman? Ya, betul. Di sini Buyung seharusnya tidak masuk ke pegawai tetap dan penerima pensiun, pejabat negara pensiunan yang penghasilannya melebihi PTKP. Si Buyung ini seharusnya tidak masuk ke sini, ke sub A. Kenapa? Karena penghasilan Buyung ini memiliki penghasilan bruto di bawah PTKP atau tidak melebihi PTKP. Jadi sebenarnya Buyung ini tidak bisa masuk ke sini, ke sub A. Lalu masuk ke mana Buyung ini? Ke poin B, yaitu pegawai tetap dan penerima pensiun yang penghasilannya tidak melebihi PTKP. Jadi teman-teman kalau sudah terlanjur menginputnya ke poin A tidak apa-apa, kita bisa menghapusnya di sini. Oke. Lalu kita akan memulai menginputnya ke sini. Jumlah pegawainya berapa? 1. Lalu penghasilan brutonya karena saya lupa, saya akan mengecek Excel-nya lagi. Penghasilan brutonya itu 57.999. Kita copy. Kita masukkan ke sini. Nah, sudah. Jumlah pensiunannya kita kosongkan. Jumlah A dan B
untuk yang poin C segini, lalu kita klik simpan ya teman-teman. Baik, selanjutnya teman-teman kita pilih isi SPT lalu daftar bukti potong. Nah, di sini itu saya sudah memasukkan atau sudah menginput sebelumnya. Yang tidak final yaitu Tuan Mamat. Tuan Mamat ini kita bisa melihatnya ya. Kita coba dulu untuk melihatnya. Nah, untuk NPWP-nya 014595227034000. Namanya Tuan Mamat, nick-nya kalian bisa bebas mengisinya untuk alamatnya ini. Lalu untuk kode objek pajaknya itu dipilih yang 03 yaitu upah pegawai tetap atau tenaga kerja lepas. Kenapa tenaga kerja lepas? Karena di sini keterangannya membayar upah kepada Tuan Mamat atas pekerjaan pengecatan keuangan direksi sebesar 2 juta. Pekerjaan tersebut selesai dalam 4 hari kerja. Maka dari itu dia disebut dengan tenaga kerja lepas. Setelah itu diinput untuk jumlah penghasilan brutonya 2 juta yaitu dari hasil kerja pengecatan tadi, lalu dasar pengenaan pajaknya 200.000, tarifnya 5 karena dia memiliki NPWP, lalu PPh dipotongnya 10.000. Setelah itu kalian bisa klik simpan, bukti potong berhasil diubah. Untuk selanjutnya yaitu ada isi SPT lagi, daftar bukti potong pajak yang kali ini yaitu yang final. Selanjutnya yang daftar bukti potong pajak final yaitu ada Tuan Badrun. Tuan Badrun, kita coba klik ya untuk melihat apa saja poin-poinnya. Di sini NPWP-nya 5713215530500. Nama Tuan Badrun, untuk nick atau password paspornya itu kalian bisa mengisinya bebas. Alamatnya Jalan Merak kilometer 116 Cilegon. Untuk kode objek pajaknya dipilih uang pesangon yang dibayarkan sekaligus. Kok pilih yang itu? Karena di sini keterangannya membayar pesangon kepada Tuan Badrun yang telah pindah kerja sebesar Rp85.100.000. Tuan Badrun tidak memiliki NPWP. Maka dari itu kita pilih yang ini, yang 2140101 sebesar 85.100.000. Lalu PPh dipotongnya 1.755.000. Untuk tanggal transaksinya jangan lupa tanggalnya ini diganti akhir tanggal di bulan Januari. Lalu setelah itu diklik simpan. Nah, teman-teman, untuk penginputan ESPT masa ini atau disebut juga PPh 21 ini sudah selesai sampai di situ saja. Kalian bisa langsung cek di CSV, di sini bisa pelaporan SPT. Lalu kalian bisa klik buat file CSV. Ini nanti kalian bisa mencetaknya dalam bentuk dokumen. Nah, kalian simpan di mana saja, di tempat yang memang kalian sudah kalian sediakan, misalnya di sini ESPT masa, PSF. Oke. Ya, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Masih banyak kurangnya, saya harap saya mohon maaf, dan juga saya harap teman-teman mengerti, dan juga semoga apa yang saya jelaskan tadi bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.